sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami, hidup kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Ini setiap kami Bapa, ini setiap kami. Lawat kami Tuhan, lawat kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang terlewat pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji-Mu Yesus, sebab hanya Kau Tuhan, sebab hanya Kau Allah, hanya Kau satu-satunya Raja di hidup kami, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Glory, glory hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami lebih lagi kepadamu Bapa. Hanya Engkau Bapa kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud panggil namanya Bapa. Bapa, amin Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Bapa. Haleluya Yesus. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur
Engkau Tuhan. Kami mau selalu puji Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh besar dan kudus ku selalu puji. Haleluya, haleluya. Rahmat-Mu di dalam Bapa. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Tuhan.
agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Oh, kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak Tuhan menerima pujian dari umat-Mu. Kami memberikan yang terbaik dari hati kami, dari hidup kami Tuhan. Persembahan pujian dan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau layak Tuhan, Engkau layak menerima penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk hari Sabat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari perhentian untuk kami memberikan hidup kami, waktu kami, hidup kami bersama dengan keluarga kami datang di mesbah-Mu Tuhan. Bapa dalam surga Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, memberkati, mengurapi, dan melawat kami semua Tuhan. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur, kami berdoa dan kami membuka ibadah kami. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan. Haleluya. Masih tetap berdiri saudara. Mari kita berfellowship sebentar, sapa kanan kirinya, katakan kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Mari bersukacita bersama. Dia hadir di tengah-tengah kita saudara. Mari kita puji dan muliakan Dia pagi hari ini. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia
memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Dalam hidupku ada Tuhan, ku percaya kepadanya. Ku berpasrah kepada Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Siang malam ku ingat Tuhan, dengan Dia ku bergetar. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Jemaat saja katakan, jemaat saja. Amin. Lebih lagi dengan imanmu katakan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Lebih lagi katakan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Dalam hidupku, Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami yang terbaik Tuhan. Kami siap diisi dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan saat ini kami mau nyatakan Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan juru selamat kami. Hanya Engkau tempat kami berlindung. Haleluya Yesus. Engkau tahu kedalaman hati kami Tuhan. Engkau tahu kedalaman hati kami Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau bersama kami Tuhan. Hanya Kau tempatku
Sekalipun kami dalam kesesakan Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang bersama kami Yesus. Sedalamnya hatiku, Engkau tahu setiap hati kami Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami Yesus. Di dalam kesesakan Tuhan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya Yesus, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam kesesakan kami Tuhan, dalam kelemahan kami Yesus, Kau bersama kami Tuhan. Selalu bersamaku, tak pernah tinggalkan, tak pernah tinggalkan kami Yesus. Haleluya, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, hanya Kau satu-satunya, hanya Kau Tuhan. Tangan kami terangkat Yesus, hati kami tertuju padamu Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa pergumulan kami Yesus. Saat ini Tuhan, pagi hari ini, di bawah kaki-Mu Yesus, kami bawa semuanya Tuhan, hanya padamu Yesus. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya kekhawatiran kami yang belum kami ucapkan sekalipun Engkau tahu Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami.
selalu bersama dengan kami, Yesus. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu telah jauh dalam jiwa. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih. Perjalanan kehidupan kami bersama dengan Tuhan tak ternilai harganya. Kami belajar untuk mengerti bahwa di dalam dunia ini tidak ada satupun yang dapat kami pegang teguh. Engkau satu-satunya Allah yang dapat kami percaya. Apa yang Kau janjikan Kau tepati. Apa yang Kau katakan Kau genapi. Hidup kami adalah kemenangan. Terima kasih Tuhan ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Allah. Roh Kudus terjemahkanlah sesuai dengan kemampuan kami memahami rahasia surgawi yang begitu agung dan tinggi. Engkau dapat membuat orang-orang sederhana memahami. Engkau dapat membuat kami yang begitu pandai dan memiliki banyak pengetahuan tunduk kepada otoritas surgawi karena Kau melampaui semua yang dapat kami pikirkan. Terpujilah Bapa yang baik. Firman-Mu adalah kekuatan yang mengubah kami. Bekerjalah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang kekasih. Shalom semua. Shalom. Tuhan Yesus baik ya. Saya paham banyak di antara saudara yang agak kebingungan di asyir ya. Karena ada beberapa yang harus harus kita lalui proses untuk fingerprint agak lambat ya. Oleh sebab itu bagi saudara yang belum terdata, saudara nanti setelah ibadah bisa mendata. Lalu mungkin saudara juga heran kok ada nama-nama yang ditulis. Lalu saudara dibagikan kertas dan ballpoint. Saudara, ini adalah rumah. Di dalam rumah ada satu hal, yaitu keluarga. Di dalam keluarga tentu kita saling kenal. Nah, saya tidak mau kita keterlanjuran terus sehingga lama-lama kita semakin besar tanpa kita tahu satu dengan yang lainnya. Jadi kita harus menjaga yang namanya persekutuan di dalam rumah. Setuju? Persekutuan di dalam rumah. Nah, sekarang saudara punya nama sendiri, saudara lihat. Ada? Nah, sekarang saudara bangkit. Bangkit berdiri, lalu saudara cari orang yang belum saudara kenal namanya. Silakan bangkit saudara. Sudah lihat-lihat dulu mana ya. Memang belum kenal namanya. 2 orang saja. 2 orang. Lalu tanya namanya dan tanya rumahnya di mana. Ya. Saudara kelihatannya nyaris mau ngobrol-ngobrol. Biasanya gitu kalau sudah kenalan. Di mana? Oh, satu perumahan sama saya. Wah, mau ngobrol-ngobrol nanti dulu saudara-saudara ya. Mari kita ngobrol dengan Tuhan dulu ya. Kita ngobrol dengan Tuhan. Baik, kita dengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini akan menjadi hari yang spesial. Karena saya mau saudara mengingat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah itu benar-benar baik ya. Saudara-saudara, kita menerima semua anugerah kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kita menerima keselamatan.
Apa yang kita terima, dulu orang berdosa, lalu Tuhan menyelamatkan kita, mengampuni kita dari semua dosa kita. Dia memberikan keselamatan itu bukan karena kita melakukan ini dan itu, bukan. Tetapi karena anugerah dan pemberian Tuhan. Saudara, kita menerima karunia Tuhan, yaitu semua pemberian di dalam kehidupan kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 17. Di situ dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Lalu saudara-saudara, pemberian yang tidak baik. Anak saya kecelakaan. Keluarga saya divonis kanker. Apakah itu pemberian Tuhan? Tuhan tidak pernah memberikan penyakit. Tuhan tidak pernah memberikan malapetaka. Tetapi diizinkan Tuhan untuk sebuah maksud kebaikan. Jadi semua yang Tuhan beri dalam kehidupan kita adalah anugerah. Penyertaan Tuhan, saudara-saudara, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kepada kemenangan. Saudara sadar tidak sadar, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sangat-sangat jelas. Dan itu bukan sebuah janji kosong. Saudara tidak sadar ketika saudara berjalan kemanapun, itu dunia surgawi atau alam rohani itu ada di sekeliling kita. Bahkan tadi lagu, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, benar. Dia Immanuel sertai kita dan dia tidak tinggalkan kita, benar. Dan kemudian kita menikmati semua anugerah Tuhan. Kita menikmati bisa makan, kita menikmati bisa jalan-jalan, kita menikmati bisa angkat tangan dan memuji Tuhan. Kita menikmati apa yang ada dalam kehidupan kita, itu anugerah. Banyak orang tidak bisa menikmati, saudara. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 19, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Ada kekayaan harta benda tapi tidak punya kuasa untuk menikmati. Gak puas, cari terus. Gak puas, gak bisa diam. Dia coba cari ini untuk senangkan saya. Beli ini untuk senangkan saya. Keluar uang untuk senangkan saya. Dan semuanya sia-sia. Tapi Tuhan bilang, semua ku berikan kepadamu kekayaan harta benda. Dan kamu bisa menikmatinya. Untuk menerima bagiannya. Dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya. Itu juga karunia Tuhan. Kekayaan, saudara. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Betul. Saudara ingat, jangan kalau saudara lihat ayat ini kemudian saudara bilang, kalau gitu saya nggak akan kerja. Bukan begitu. Konsep ini harus saudara tahu. Semua berkat Tuhan. Tangan saudara berkat Tuhan. Saudara bisa mengerjakan dengan tanganmu, itu berkat Tuhan. Mata kita bisa lihat, itu karena berkat Tuhan. Kita bisa menghitung semua yang ada, itu berkat Tuhan. Jadi saudara-saudara, di dalam Amsal 8 ayat 21, dia Tuhan akan mewariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Saya mau saudara paham ya pemberian Allah dengan ilustrasi ini. Saya minta tolong maju ke depan. Saya minta tolong ya. Saya minta satu orang, ya, tolong maju ke depan. Saya minta satu orang, ya, untuk maju ke depan. Mau bertanya-tanya di siapa? Silakan Pak. Saya minta Oki. Ya. Silakan Pak. Nah, silakan maju ke depan. Saya mau saudara paham ini ya. Setiap hari Tuhan memberi kebaikan. Nah, Pak Johan bisa jadi ilustrasi bahwa Pak Johan seperti Tuhan. Nah, ini adalah kita.
Begini saudara, apa yang Tuhan beri kepada kita? Sukacita. Baik. Lalu, pegang. Tuhan beri apa? Saya bisa minta tolong satu orang untuk yang cepat. Bisa? Michelle. Pemulihan hubungan. Dia punya musuh tapi sekarang sudah berdamai. Itu karena Tuhan. Kekuatan menghadapi semua tanggung jawab dalam pekerjaan, betul? Betul, itu dari Tuhan. Terus, kasih ke Michelle, tempel Michelle. Apalagi? Damai sejahtera. Damai sejahtera, silakan. Di belakang ada apa namanya? Sini, Michelle, tolong ditempelkan. Nah, ditempelkan di belakang ada ini. Bukan ke Michelle. Oh, ke siapa? Di sini. Nah, lalu berikan. Saudara-saudara, ini yang Tuhan kasih buat kita. Damai sejahtera. Lalu apa lagi? Apa? Memberi tuntunan. Lalu apa lagi? Pak Johan, tolong sebutkan. Selalu beserta. Roh Kudus pemberian terbaik. Jawaban-jawaban doa. Mujizat-mujizat. Saudara-saudara kandung. Pemulihan hubungan. Pengampunan dosa. Menjadi anaknya. Kesembuhan. Kesembuhan. Kemudian saudara, siapa yang mengalami semua, menerima semua pemberian Tuhan, angkat tangan. Amin. Terus, apalagi Pak? Masih banyak. Masih banyak. Saya bilang kasihan nanti orang yang maju ke depan tidak kelihatan dia. Lalu apa lagi? Keluarga. Keluarga adalah anugerah Tuhan. Selanjutnya, anak-anak adalah anugerah, ya. Puji Tuhan. Kemudian, tubuh yang sehat. Haleluya, amin. Iya, itu dari Tuhan. Selanjutnya, pekerjaan. Saudara bisa kerja itu anugerah Tuhan. Betul? Ya. Kemudian, bisnis lancar, haleluya ya. Bisnis belum lancar, berjuang terus, rajin ya. Tuhan memberkati, doakan. Kemudian nafas kita, oksigen. Siapa yang tahu oksigen harganya berapa? Satu tabung kecil 40.000, satu tabung besar berapa? Saudara bisa menghirup oksigen secara gratis dari Tuhan. Berikutnya, di bawahnya Michelle, anggota tubuh. Kita bersyukur kita bisa memiliki anggota tubuh. Ya. Kemudian teman-teman. Saudara bikin status nongkrong dengan teman-teman. Itu anugerah Tuhan. Jangan dimusuhin. Jangan dicubitin. Jangan dimarah-marahin. Tapi pilih teman yang baik, yang membangun. Ya. Kemudian orang tua. Hormati orang tua. Mau diberkati Tuhan, jalan hidupmu diberkati, engkau bahagia panjang umur. Anak-anak, hormati orang
tua, katakan amin. Haleluya. Lalu anak buah. Wah, ini yang bos-bos ini punya anak buah. Itu anugerah Tuhan. Kalau anak buah kita bikin kita pusing, kita stres. Ya, lalu rekan sekerja, benar. Rekan sekerja di dalam pelayanan, rekan sekerja di tempat saudara bekerja, ya. Selanjutnya, setiap hari adalah anugerah Tuhan. Kalau tiba-tiba hari ini berhenti, nah berarti semua sudah selesai. Ya, kemudian pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan. Siapa di sini yang belum makan? Sudah berapa hari tidak makan? Nanti kalau saudara makan, Bu saya enggak makan 2 hari. Nanti pulang gereja pergi ke pastoria. Kita bisa ceplok telur. Kita bisa makan. Saya punya nasi. Saudara-saudara. Kemudian. Rumah. Siapa yang tidak punya rumah? Semua mau kontrak, mau kos, rumah sendiri, anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Kemudian Sepeda motor. Ya, itu punya siapa? Tuhan, titipan Tuhan. Lalu mobil. Saudara-saudara, semua punya Tuhan dan Tuhan titipkan kepada saudara-saudara. Selanjutnya, gereja. Bersyukur untuk GSIA Karismata, amin. Ya, bertumbuh bersama-sama di sini ya. Anugerah Tuhan. Lalu malaikat penjaga. Saudara harus percaya, ada malaikat yang jaga di sepanjang jalan kehidupan kita. Nah, kemudian pembimbing rohani. Bersyukur untuk Pak Richard dan Bu Rosi. Amin. Ya, haleluya. Nama saudara selalu dalam doa kami. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu menikmati makan. Haleluya. Saudara nanti siang nikmati makan dengan enak. Itu anugerah Tuhan. Ya. Kemudian bisa tidur. Puji Tuhan. Beberapa orang tadi malam agak sedikit gak bisa tidur karena ada tugas dari saya. Nah, kemudian uang saudara. Punya siapa? Punya Tuhan. Lalu, waduh, masih banyak Pak Johan? Masih banyak. Harta benda. Semua dari Tuhan. Selanjutnya, di mana lagi? Tabungan. Saudara belajar nabung, ini gak salah. Itu cara Tuhan menjaga kita, ya. Jangan semua habiskan, jangan. Belajar nabung, tanya sama bagian orang yang pintar cara nabung. Jangan tanya sama saya. Kalau tanya sama saya, tanya Alkitab. Ya, oke, selanjutnya. Toko saudara punya Tuhan, haleluya. Lalu lepas dari kutuk, amin. Ya, itu dari Tuhan. Kemudian lepas dari gangguan setan, haleluya. Amin. Pak Johan sebentar dulu. Saudara, ini saya belum sebutkan semua. Ini pemberian Tuhan. Setiap hari dia sibuk untuk memberi bagi saudara. Sekarang saya mau tanya. Ini kita. Lalu tanggapan kita, Pak Johan di sini. Tanggapan kita terhadap Tuhan apa? Apa tanggapan kita terhadap Tuhan? Apakah kita akan balik sana? Oke. Balik sana? Nah. Ya. Nah. Apakah kita akan membelakangi Tuhan? Enggak tahu diri untuk semua anugerahnya. Ya, apakah kita tidak peduli kepada Tuhan? Saya mau tanya, masih ada apa lagi Pak?
bisa beraktivitas, anugerah Tuhan. Waktu hidup. Beberapa di antara saudara punya perpanjangan hidup. Waktu untuk diperpanjang Tuhan dalam hidup. Punya bakat. Itu dari Tuhan, saudara-saudara. Dan masih banyak lagi. Nah, lalu kalau saudara menemukan seorang yang bisa memberi kita semuanya, segalanya, selalu beserta, tidak pernah tinggalkan. Dia jaga kita senantiasa. Lalu apakah kita tidak mengasihi dia? Apakah kita bilang, aku sudah capek dengan hidup, saya akan tinggalkan Tuhan? Apakah kita akan berkata, saya tidak mau melayani Tuhan? Semua kita terima loh dari Tuhan. Lalu kita buat apa untuk Tuhan? Terus terima dari Tuhan. Tuhan hanya minta waktu 2 jam untuk ibadah. Setiap minggu. Tuhan hanya minta untuk kita bisa melayani dia. Tuhan minta sebagian dari hartamu untuk pekerjaan Tuhan. Semua ini dari Tuhan. Saudara paham? Nah, mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya untuk semuanya. Nah, sekarang saya tidak tahu caranya Oki bagaimana turun dengan semua ini. Puji Tuhan. Terima kasih. Saudara bisa memahami ilustrasi yang saya sampaikan. Nah, sekarang berikutnya. Lalu berikutnya. Tanggapan terhadap kasih Allah. Apa yang Tuhan inginkan? Tuhan hanya ingin kita mengasihi dia. Di dalam firman-Nya di situ dikatakan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu kata Tuhan. Kita bilang Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi kita nggak dengar perintah Tuhan, kita nggak mau turuti. Itu bukan mengasihi Tuhan. Tuhan ingin kita mengasihi dengan menuruti perintahnya. Lalu yang berikutnya. Takut dan hormati Tuhan. Beribadah dengan setia. 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan. Dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang akan dilakukannya di antara kamu. Kita belum terima semua. Persembahan hidup. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara pergi ke gang situ, ingat ada mata Tuhan. Saudara masuk ke satu ruangan, ingat ada mata Tuhan. Saudara ngomong dengan orang, ingat ada mata Tuhan. Persembahkan hidup kita. Lalu berikutnya Tuhan mau kita melayani Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Masih ada lagi Tuhan bilang, kamu minta apa? Masih Tuhan bilang, mau minta apa? Itu sudah begitu banyak Tuhan kasih. Tuhan hanya bilang, kalau kamu melayani aku, kamu akan terima banyak hal yang aku sediakan bagimu. Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus ikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudara, Allah menyediakan semua bagi kita. Dan mari kita melayani Tuhan. Dan belajar memberi dengan kemurahan hati.
Saudara-saudara yang kekasih, satu saat saya mendapat pertanyaan. Karena banyak hal yang ada di dalam tanggung jawab saya. Tiba-tiba ada pertanyaan. Ibu, lelah enggak? Capek enggak untuk terus memberi? Ibu bisa berhenti enggak, istilahnya gitu? Bisa berhenti enggak? Bisa. Saya bisa berhenti untuk tidak lakukan itu. Saya bisa enggak peduli. Saya bisa bilang hidupmu saya enggak peduli. Bisa. Tapi saya merasa berdosa di hadapan Tuhan. Kalau itu adalah sebuah panggilan kemurahan, kita tidak bisa lari. Karena memang hidup kita dipanggil untuk memberi. Karena Tuhan telah menjadi teladan untuk memberi. Berikan perhatian, berikan kasih, beri dukungan, beri uang saudara, beri waktu. Ibrani 13 ayat 16. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan membagikan apa yang kamu miliki. Karena korban seperti itulah yang menyenangkan Allah. Saya minta beberapa orang yang saya tugaskan untuk maju ke depan. Mari silakan dengan cepat. Saudara tidak usah maju ke depan ya karena terlalu padat nanti di depan. Di sini di bawah. Oke. Di bawah. Satu pasangan yang saya panggil, Pak Amos dengan Ibu Nora tidak hadir. Karena mereka sedang keluar kota, mungkin mengantar anaknya ya. Saudara lihat, mereka adalah orang-orang yang termasuk orang lama di dalam pelayanan. Yang paling muda di sini adalah Ibu Aing. Sebentar, masih ada banyak yang lain yang juga lama dari mereka. Nah, saudara-saudara lihat mereka. Setelah sekian lama di dalam gereja bertumbuh, saya mau tanya kepada Pak David dan Ruth. Pernah miskin enggak? Pernah, Bu. Pak Siombing maju, Pak. Maju. Nah, enggak baca WA saya berarti maju. Gimana ini? Pernah miskin? Pernah. Saudara tahu dia datang ke gereja kita pakai apa? Motor. Betul? Dengan 2 anaknya boncengan. Tapi mereka adalah orang teladan yang tidak pernah absen ke gereja. Betul? Ya. Pernah mau menyerah? Pernah, Bu. Pernah. Pernah nggak tahu, pernah nggak mikir bahwa akan punya rumah di PP dan punya 2 mobil? Pernah mikir itu? Jawab Pak, nggak pernah. Nggak pernah. Tapi Allah pikir. Sekarang Pak Siombing. Pernah miskin nggak Pak? Pernah. Pernah dijauhi orang nggak karena miskin? Pernah. Tapi mereka tetap mencari Tuhan. Saya tahu waktu miskinnya pernah jualan bakso. Jangan ketawa. Betul? Iya. Gerobak bakso saudara tahu? Pak Siombing. Pernah hidup susah? Pernah. Hampir menyerah? Ya, ini berdua ya, bukan hanya karena jawabannya Pak Johan aja ya. Pernah mau cerai? Pernah. Saudara, tapi mereka mengandalkan Tuhan. Saya pertanyaan satu belum ke Pak Johan. Pernah hampir nafas habis Pak Johan? 2 kali.
2 kali. Sudah serangan jantung 2 kali. Kami semua berdoa. Gereja Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan masih membutuhkan mereka. Sekarang Pak Philip. Pernah sakit hampir mati Pak Philip? Belum. Belum mau. Tapi nyaris. Saudara tahu? Nyaris kecelakaan pernah. Pernah ngadepin stres berat? Pernah. Satu hari saya sedang jalan di jalan, saya sedang jalan kaki di jalan Bayangkara. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, naik angkot pergi ke rumahnya Pak Philip. Saya bilang, aduh Tuhan, saya nggak tahu rumahnya Pak Philip. Ya ampun, saya nggak tahu. Saya nggak tahu jalan masuknya. Saya bilang, Tuhan tolong, saya cuma tahu gangnya. Saya taat. Saya pergi ke sana. Saudara-saudara, setelah itu saya bilang, Tuhan kalau Tuhan yang suruh, Tuhan tolong tukang ojeknya tahu rumahnya Pak Philip. Saya bilang, Pak, saya mau ke rumahnya Pak Philip. Oh tahu, saya antar. Saudara tahu, mereka sedang menangis berdua ketika saya datang. Betul, mereka sedang menangis berdua karena mereka sedang menghadapi masalah. Tapi sekarang hari-hari dia cari jowi, saudara-saudara, bawa pisang ke gereja. Semangat hidup lagi karena dia tahu hidupnya di dalam tangan Tuhan. Pak Iing Putina pernah marah dengan keadaan? Pernah. Pernah kecewa dengan situasi? Pernah. Tapi tidak pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Dia melayani sebagai guru sekolah minggu. 2 orang ini tetap setia. Dan beberapa anak-anak sekolah minggu sekarang sudah jadi pendeta. Dan ada yang hampir jadi pendeta. Setia melayani Tuhan. Dan saudara-saudara, Pak Iing umur berapa? 71. Sampai saat ini masih kerja bersama dengan Pak Johan. Bukan karena Pak Johan butuh tenaganya Pak Iing, bukan. Karena Tuhan taruh di situ sebagai pendoa untuk toko itu. Jadi yang muda-muda bekerja, hormati Pak Iing. Karena dia ada di situ sebagai penjaga dalam doanya. Oh, dia ngantukan, iya. Dia salah ambil barang, bisa. Tetapi bagi Tuhan, dia penting untuk tokonya Pak Johan. Usia 71. Hormati orang-orang yang ditempatkan Tuhan. Karena mereka dipakai oleh Tuhan untuk sebuah tujuan. Saudara, pernah kesetanan? Pak, pernah kesetanan? Pernah. Saudara, saya tahu beberapa di antara saudara takut sama Pak Darmawan karena trauma. Dia dulu enggak kontrol emosi. Tetapi saya saksi bahwa hidupnya sekarang sudah mulai berubah. Itu karena kuasa kegelapan Pak Darmawan dan Aing. Pernah miskin? Pernah. Saya berkali-kali nanya sama mereka, punya beras? Enggak, Bu. Kirim beras ke rumah. Punya sayur? Enggak, Bu. Kirim sayur. Maaf, betul. Berapa tahun? 6 tahun hidup susah dan tidak ada yang tahu. Tidak pernah cerita. Mereka lapar untuk anaknya. Nah ngomong. Mereka ngomong sama Tuhan. Itu pentingnya keluarga. Mereka nggak ngomong. Kalau sekarang Tuhan angkat. Itu karena Tuhan. Ibu Heti harus maju ke depan. Nah, saudara-saudara. Sekarang Tuhan mulai mengangkat mereka dengan cara ajaib. Dengan cara yang ajaib. Tuhan mempercayakan mereka sebuah kos-kosan di Cikembar. 8 kamar. Belum sanggup bangun lagi yang 8 kamar. Itu pemberian Tuhan.
Orang-orang yang serius dengan Tuhan, Tuhan serius. Mereka melayani, saudara tahu kesana kemari, siapa yang bensinin? Saya. Tapi sekarang jangan ya. Saudara paham? Mereka melayani Tuhan tanpa bicara. Sini ada Ibu Heti. Pernah rasanya mau menyerah Bu Heti? Pernah. Rasanya sakit dengan semua di sekelilingnya. Tuhan, rasanya saya nggak kuat. Betul? Sampai saat ini jawaban doa sudah terjawab sebagian. Tapi yang ada satu yang belum dan masih menunggu. Saya tidak mau mati sebelum saya melihat anak saya benar-benar bertobat dan terima Tuhan. Itu iman. Saya kasih contoh. Kalau saudara lihat itu tambah Bu Nora dengan Pak Amos. Saudara lihat kan Pak Amos baru saja dia mau mati saudara. Tuhan perpanjang umurnya. Lalu saudara bilang, ih orang-orang kayanya GSJA. Jangan bilang orang kayanya GSJA, mereka pernah miskin kok. Saudara akan jadi orang seperti mereka kalau taat, serius dengan Tuhan. Sekarang panggil mereka bukan orang kayanya GSJA. Panggil mereka sebagai seorang pemenang. Karena ngelewatin proses yang berat. Panggil mereka sebagai orang yang diberkati Tuhan. Karena itu dari Tuhan, bukan milik mereka. Paham? Ini musik tolong maju ke depan. Saya mau mereka menyanyikan lagu. Nanti sudah tanya sama mereka kesaksian hidup mereka sendiri ya. Kesaksiannya panjang, proses itu berat, sangat sakit. Saya harus nangis bersama mereka. Saya memberi bahu mereka untuk menangis bersama dengan mereka. Saya dorong mereka. Ada yang bilang gak bisa Bu Rosi, tidak, harus bisa. Mereka sudah sempurna? Belum. Mereka kadang-kadang masih menjengkelkan, iya. Tapi mari kita bersama-sama menang bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama ikuti proses itu. Dan kita menang bersama dengan Tuhan. Kita akan menyanyikan, mereka akan menyanyikan lagu ini. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan, amin, kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sayang. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, amin, haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat, nafasku memuliakan.
ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita nyanyi sama-sama. Ku cinta Kau Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi amin kebaikan-Mu. Suaramu tuntunku lewati api, amin haleluya. Dalam gelap Kau ada bagiku, ya Bapa. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, amin. Ku saksikan kebaikan-Mu, sepanjang hidupku Kau setia, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, amin. Ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Haleluya, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati sertai langkahku. Aku berserah, datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati, amin. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku terserah, datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati, katakan kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, amin. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku terserah, datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Haleluya, haleluya Bapa. Kasih hidupku Kau sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, amin. Glory, glory Allah, ku nyanyi kebaikan
kebaikanmu, ku nyanyi kebaikanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Amin. Haleluya. Sekarang kita akan melakukan sesuatu sebagai doa. Saudara sudah terima kertas dan ballpoint? Saudara duduk dan semua yang di depan duduk. Mulai nulis untuk Tuhan. Apa yang saudara akan lakukan di tahun 2025? Apa yang saudara akan lakukan untuk Tuhan di tahun 2025? Tulis untuk Tuhan. Karena semua tulisan itu akan saya bawa di dalam doa saya. Setelah saudara menulis, jangan lupa nomor 1 nama saudara. Saudara tulis nama, lalu saudara mulai menulis dengan pertolongan Roh Kudus. Di tahun 2025 ini, saya akan melakukan apa bagi Tuhan. Kalau saudara karena mungkin tidak bawa kacamata atau sudah tangan lemah untuk menulis, bisa minta tolong orang lain untuk tuliskan. Jika saudara setelah saya menulis, saudara bisa maju ke depan dan taruh kertas ini di depan. Maka nanti Pak Richard, saya, Pak Wagino, Ibu Marta akan maju ke depan, tumpang tangan di atasnya. Mohon memberkati semua keputusan saudara di hadapan Tuhan. Silahkan taruh di depan kalau sudah. Jangan dimasukkan begitu saja.
Saya akan tunggu, sudah semua saudara? Baik. Saya minta Pak Wagino, Ibu Marta, Pak Richard, ku berikan hatiku dan jiwaku. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara-saudara. Mari para hamba Tuhan akan menumpangkan tangan. Dan saudara semua angkat tangan ya. Ini keputusan saudara di hadapan Tuhan. Dan Allah Roh Kudus akan menguatkan saudara. Percayalah bahwa kita sedang hidup di dalam masa akhir. Sebentar lagi bait Allah ketiga akan dibangun. Kalau sudah bait Allah ketiga akan dibangun, Mesias dianggap sebagai Mesias, tapi sebenarnya antikris. Ya duduk di situ, maka Tuhan akan datang ketiga, yang kedua kalinya. Dia akan mengangkat gerejanya. Oleh sebab itu biarlah iman kita serius kepada Tuhan. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Keputusan-keputusan kita. Mari kita nyanyikan lagu itu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan
Mari kita akan tumpang tangan, para hamba Tuhan akan berdoa. Pak Richard akan memimpin di dalam doa. Keputusan komitmen saudara di hadapan Tuhan untuk mengasihi Tuhan di sepanjang tahun 2025 sampai selanjutnya. Pak Richard akan berdoa. Saya minta nanti Mas Antoni sama Kak Nancy juga bisa maju ke depan. Haleluya, haleluya. Saya akan membacakan firman Tuhan. Ketika saudara berkomitmen untuk menyerahkan hidup, keinginan, cita-cita, dan juga kerinduan saudara untuk melayani Tuhan, untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka inilah berkat yang Tuhan akan nyatakan kepada kita semuanya. Di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 dan seterusnya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya setia serta perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu dan di atas segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus, seperti dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepadanya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahkan engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu dan dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan dan tanah dan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan suara perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, yang kulakukan dengan setia. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang telah menulis komitmen mereka, keputusan mereka, dan hati mereka untuk diserahkan kepada Tuhan. Baik itu mungkin pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka, rumah tangga mereka, mata pencarian mereka, dan juga pelayan-pelayan mereka. Apa yang mereka mau berikan kepada Tuhan, mungkin itu harta benda kekayaan, usaha pekerjaannya, atau hasil-hasil yang mereka akan dapatkan dan mereka mungkin akan diberikan kepada Tuhan, akan setia kepada Tuhan untuk memberi pekerjaan Tuhan, untuk memberi hidup mereka, hati mereka, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada mereka, maka Tuhan akan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tulisan-tulisan yang mereka tulis diberkati oleh Tuhan. Setiap komitmen mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka akan mengembang ke kanan ke kiri, mereka akan peroleh bangsa-bangsa, mereka akan peroleh jiwa-jiwa, mereka akan peroleh untung-untung dan harta bangsa-bangsa akan datang kepada mereka melimpah dan melimpah. Mereka tidak akan kurang tetapi mereka akan menjadi naik. Mereka tidak akan kurang tapi mereka akan beruntung dan berhasil dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu memberkati setiap komitmen, setiap tulisan-tulisan, setiap keputusan mereka di dalam nama Yesus.
akan terwujud nyata, akan terjadi, akan menjadi terobosan, akan menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka segala berkat dari Tuhan dari surga turun memenuhi setiap tulisan-tulisan, memenuhi setiap kertas-kertas yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, mohon segala berkat Tuhan turun memenuhi sidang jemaatmu dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Dijauhkan dari kecelakaan maut dan pencobaan, dijauhkan dari kuasa iblis, jauhkan dari kuasa kegelapan, jauhkan mereka dari kerugian-kerugian, jauhkan mereka dari belalang-belalang pelahap, dijauhkan mereka dari kelemahan sakit penyakit, jauhkan mereka dari mati muda, tiang awan, tiang api melindungi mereka. Segala berkat dari Tuhan akan memenuhi sidang jemaatmu. Tutup bungkus tubuh, jiwa dan roh mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, dan segala berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus dan dari Roh Kudus memberkati dan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami mohon berkat Tuhan. Haleluya, semua yang percaya katakan. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pastor Rosi untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Dan biarlah setiap kebaikan Tuhan yang kita terima, itu boleh juga menjadi saluran berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Dan saat ini saudara, saya akan bacakan warta sepekan dari gereja kita. Gembala sidang, seluruh pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Kami menyambut saudara penuh dengan sukacita dan kami rindu kita boleh bertumbuh bersama akan pengenalan firman Tuhan di gereja kami. Gereja kami mengadakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 8 pagi dan ibadah kedua pukul 5 sore. Selanjutnya diinformasikan kepada seluruh calon baptisan bahwasanya selesai ibadah akan ada pertemuan untuk pertemuan perdana di kantor gereja bersama Kanansi. Jadi kepada seluruh calon peserta baptisan yang sudah mendaftar boleh langsung selesai ibadah ke ruangan bawah. Dan kepada setiap saudara, orang tua, anak-anak youth team yang ingin mendaftar untuk kelas baptisan, kita masih buka sampai hari ini. Jadi hari ini yang rindu untuk ikut dalam kelas baptisan dan mengambil sakramen baptisan boleh langsung untuk ikut kelas perdana selesai ibadah di ruangan kantor bawah. Dan diinformasikan kepada setiap jemaat yang sudah mendapatkan WA pribadi dari Bapak Gembala, harap selesai dari ibadah boleh bertemu dengan Bapak Gembala Pastor Richard di ruangan kantor di bawah. Diinformasikan juga kepada kita bahwasanya HUT GSJA Karismata akan diadakan tanggal 9 Maret dalam ibadah yang pertama. Dan jika saudara yang rindu untuk memberikan dukungan dana, boleh menghubungi Ibu Ketua ulang tahun gereja kita kepada Ibu Lydia. Dan nantinya akan ada pertemuan online pegiat media. Dan kepada jemaat nanti akan dibagikan link online untuk pertemuan ini. Undangan menyusul di grup GSJA. Kami juga mengingatkan kepada setiap kita untuk boleh hadir dalam ibadah menara doa yang kita adakan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Kepada setiap kita, mari dengan kerinduan yang luar biasa kita datang membawa setiap doa-doa kita yang terbaik, kerinduan kita, pergumulan kita bawa dalam menara doa yang kita adakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan terakhir, selesai ibadah ada kelas untuk next gen. Kepada setiap next gen, setiap ibadah tetap berada di ruangan ini karena akan ada kelas yang akan dipimpin oleh Kak Antoni. Itu saja pengumuman untuk minggu ini.
Mari saat ini kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita, saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayakanlah kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk saat ini Tuhan, hari ini kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, tiba waktunya untuk kami memberi sebagian dari apa yang sudah Engkau berikan kepada kami Bapa. Lewat berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan kepada kami, lewat usaha pekerjaan kami Tuhan Yesus, lewat bisnis kami Bapa. Semuanya itu datang daripada-Mu Tuhan. Dan saat ini kami membawa setiap persembahan-persembahan kami yang terbaik, yang sudah kami persiapkan dengan sukacita hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa, ini setiap kami, ini setiap tangan-tangan yang akan memberi persembahan kami Bapa. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan Yesus, usaha pekerjaan kami, anak-anak kami, keluarga kami, semuanya Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh menjadi saluran berkat untuk gereja kami Bapa, untuk pelayanan gereja-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin, haleluya. Kami mau maju selangkah demi selangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya.
Mari kita siapkan hati kita sebelum kita menutup ibadah kita. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia Tuhan, oh Tuhan Yesus. Keindahanmu memudarkan dunia di matamu. Engkau katakan di mataku Tuhan, di mataku mulia, di mataku Engkau termulia. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa dalam surga. Di akhir ibadah ini Tuhan kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu, untuk kehangatan-Mu, untuk sukacita kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Kami sidang jemaat-Mu berbahagia, bersukacita, bergembira bersama dengan keluarga memuji dan menyembah Tuhan, mengabdi dan berbakti kepada Tuhan. Karena ini adalah tujuan hidup kami. Sepanjang hidup kami akan mengabdi kepada Tuhan. Kami akan berbakti kepada Tuhan. Bapa dalam surga, diberkatilah kami sidang jemaat-Mu dalam segala hal, dalam segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat dari Tuhan, dari surga, tercurah atas kami semua, atas usaha, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, bisnis, dan mata pencarian kami. Sekolah pendidikan, karier kami diberkati oleh Tuhan. Kami akan naik, tidak akan menjadi turun. Kami akan memperoleh bangsa-bangsa. Kami akan memperoleh harta bangsa-bangsa. Dan Tuhan akan memberkati kami dalam segala perkara. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, kemenangan lepas kemenangan. Terobosan-terobosan terjadi atas hidup kami, atas karir kami, atas sekolah pendidikan kami, dan atas semua yang kami lakukan oleh tangan kami. Mungkin itu pekerjaan dan juga bisnis kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang membawa damai sejahtera bersama dengan keluarga. Kami akan pulang dengan shalom dari Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Saudara, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya.